Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Dan ini datang dari sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, kita mau deep talk masalah ini nih. Takdir yang sebenarnya ingin sekali kita tunggu-tunggu, dia datang kepada kita. Dan kita nggak perlu capek ngapa-ngapain, takdir itu tetap akan kejadian gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak seperti itu juga. Hanya saja kita selalu merasa apapun yang menjadi takdir kita, ya itu akan datang dengan sendirinya, bahkan kalau kita diam saja. Nah, masalahnya ada di situ. Masalahnya adalah konsep tersebut, kita itu seringnya suka berekspektasi. Hal seperti itu kan masuknya itu ekspektasi gitu. Bayangkan aja kamu suka sama seseorang, kemudian kamu diam aja dan dia tiba-tiba menyatakan cinta, lalu perjalanan cinta kalian akan baik-baik saja. Kan tidak seperti itu. Harus ada upaya dari kamu juga. Apa upayamu untuk membuat cinta itu menjadi baik-baik saja? Nah, saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang takdir yang akhirnya saya rasa cukup aneh gitu, karena setiap orang pasti juga merasakannya, hanya saja waktunya berbeda-beda. Saya mulai dari pengalaman saya, yaitu saat saya mau kuliah. Jadi teman-teman, waktu di usia saya sekitar 18 tahun, atau tepatnya di tahun 2008, itu saya mencoba untuk mendaftar perguruan tinggi, tentunya universitas yang ada di Indonesia ya, yaitu ada 3 universitas. Yang pertama adalah Universitas Diponegoro di Semarang. Kemudian ada Universitas Mula Warman yang ada di Samarinda. Kemudian yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada. Dan ketiga universitas ini adalah universitas negeri, dan saya tidak memikirkan untuk kuliah di universitas swasta waktu itu. Nah, yang menjadi takdir saya yang unik adalah seperti ini teman-teman. Jadi di Universitas Gadjah Mada atau UGM, pada waktu itu namanya masih UTUL atau ujian tulis atau ujian mandiri lah, bisa kita bilang seperti itu, yang diadakan lebih dulu. Jadi diadakan di bulan Februari, seingat saya di tahun 2008 kalau tidak salah. Dan ternyata pengumumannya masih jauh, masih panjang sampai SNMPTN. Kalau dulu nggak aneh namanya, pokoknya SNMPTN gitu aja kalau dulu. Itu terjadi gitu loh. Jadi dari Februari sampai Juli kalau tidak salah, itu belum pengumuman itu utul dari UGM. Jadi saya nggak tahu apakah saya masuk di UGM atau tidak. Kemudian mau tidak mau saya ikut yang nasional ya, yang SNMPTN atau itulah intinya. Saya itu agak sulit kalau mengucapkan akronim-akronim panjang. Nah, kemudian jurusannya sama, saya pilih fisika murni atau fisika MIPA. Kemudian yang menarik adalah saya memasukkannya itu di 3 universitas tersebut. Jadi di Undip saya pilih untuk pilihan pertama adalah fisika MIPA, pilihan kedua adalah manajemen. Di Universitas Mula Warman juga sama, dan di UGM pun juga sama. Nah, yang diterima yang mana? Yang diterima adalah yang UGM. Padahal katanya pada saat itu akreditasi UGM itu jauh di atas keduanya. Saya nggak bisa cross check dan tidak bisa memastikan secara pasti ya soal akreditasi itu. Namun seingat saya seperti itu. Kalau nanti saya salah, tolong dikoreksi. Nah, takdirnya ternyata bukan di situ teman-teman. Takdirnya yang aneh adalah ternyata hasil dari ujian nasional saya, karena pada saat itu ujian nasional saya itu untuk 6 mata pelajaran yang pertama kali ya, ada bahasa Indonesia, ada matematika, kemudian ada bahasa Inggris, dan ada 3 IPA yaitu kimia, biologi, dan fisika. Dan kalau teman-teman tahu,
Nilai fisika saya di ujian itu adalah 5.0. Artinya saya mepet sekali untuk tidak lulus SMA karena standarnya pada saat itu kalau yang saya tahu itu sekitar 4,25 ya, atau 4,5, saya kurang tahu juga, untuk bisa lulus SMA, untuk bisa istilahnya lulus ujian nasional gitu loh. Sedangkan yang nilainya paling rendah itu fisika, tetapi saya malah masuk jurusan fisika. Itu kan takdir yang aneh ya. Maksudnya saya sudah mencoba untuk berjuang. Ya, kimia sama biologi itu saya dapatnya nilainya cukup rendah juga, sekitar 6 atau 7. Bahasa Indonesia yang paling tinggi. Matematika juga rendah ya kan. Bahasa Inggris juga rendah. Wah, pokoknya kacau berantakan. Namun masuk ke perguruan tinggi, masuk UGM itu di fisika juga. Kalau mungkin teman-teman akan bilang kalau ujian UTUL kan ada uang sumbangannya. Uang sumbangannya bisa aja saya masukinnya banyak. Enggak, teman-teman. Uang sumbangannya saya masukkan yang paling rendah. Karena uang sumbangannya ini kalau tidak salah itu termasuk yang ikut regional ya. Karena regional saya adalah Kalimantan Timur. Jadinya harga terbawah untuk bisa kuliah untuk ujian tulis yaitu 10 juta. Karena teman-teman kalau di Jawa ya, itu batas terendahnya untuk ujian tulis itu bisa gratis gitu, atau setidaknya ada katanya yang 5 juta atau 6 juta untuk uang sumbangan gedungnya. Jadi nggak bisa benar-benar nol. Kalau benar-benar nol masuknya nggak di ujian tulis tapi di PMDK seingat saya. Iya, PMDK kalau tidak, pokoknya yang penerimaan beasiswa dan bibit unggul seperti itu. Nah, itu adalah takdir yang akhirnya kalau sudah datang kepada saya ya nggak bisa juga saya tolak gitu loh. Walaupun sekali lagi teman-teman, itu tidak serta-merta membuat saya sukses di fisika. Nah, itulah yang harusnya banyak orang tahu. Kalau kita sudah dapat takdir apapun itu yang kalau dipikir-pikir secara logika nggak masuk akal, itu dipertahankan, bukan malah disia-siakan. Saya lulus fisika di tahun 2013, 5 tahun bayangkan. Dan itu di IPK 2,78. Nggak memuaskan sama sekali. Artinya saya diberi kesempatan untuk ini sudah saya berikan takdir. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu begitu tuh. Ini udah ada takdir yang harus kamu lakukan, yang harus kamu kerjakan. Coba kamu tekuni di situ. Dan sayangnya nggak saya tekuni gitu loh. Saya malah sibuk. Dulu itu sibuk pacaran, sibuk mencoba mencari duit di internet yang sampai sekarang nggak dapat juga kan gitu. Ya, itu aja mungkin untuk teman-teman di Deep Talk kita kali ini, bahwa pasti setiap manusia akan mendapatkan takdirnya sendiri yang tidak bisa dia tahan gitu ya. Karena ya ada rezeki yang akan datang ke dia dan itu sudah ada takarannya, hanya saja kita bisa ngelola itu enggak gitu aja. Termasuk ilmu, termasuk jodoh, macam-macam. Kalau kita nggak bisa mengelolanya, ya sudah, itu akan berlalu begitu saja. Seperti cerita saya yang ternyata bisa masuk fisika dengan nilai ujian nasional cuma 5, tetapi lulusnya juga 5 tahun dengan IPK 2,78. Sangat disayangkan. Tapi gak apa-apa, saya tetap mensyukuri udah sejauh ini. Dan saya juga tidak mau kembali lagi ke bangku kuliah karena capek. Dan ya, kita bisa kembali di podcast selanjutnya. Masih berhubungan dengan sukses, duit, dan relationship, tentunya nanti akan saya bahas lah. Semoga videonya, episodenya maksud saya, panjang. Dan teman-teman mohon di like dan jangan lupa di komen. Oke?